Bapak di sana. Jangan sakiti saya. Kamu siapa? Jangan sakiti saya. Tolong, jangan sakiti saya. Jangan. Jangan sakiti saya. Mau dibawa kemana saya? Tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Pilih warnamu dua yang ada. Im, gimana Im? Dokternya udah ketemu, tapi dia kabur. Kabur? Fer. Mau ngapain lo, Fer? Gue pengen ngebantuin Alia. Fer, udahlah nggak usah nekat. Lo bangun aja susah. Tapi gue baik-baik aja kok. Nggak ada masalah di gue. Bukannya dokter itu nyuruh lo banyak istirahat. Ya udahlah, lo tidur aja, Fer. Im, coba lo pikirin. Gimana gue mau istirahat dengan nyenyak? Kalau yang ada di dalam pikiran gue, itu mikirin Alia yang lagi ngadepin masalah kayak gini. Ferdi, Alia, ngapain kamu kesini? saya cuma pengen bantuin kamu doang. Makasih ya atas perhatian kamu. Oh, Sorry. Harusnya kamu tuh istirahat dulu sampai kamu benar-benar sembuh. Saya udah nggak apa-apa kok. Saya pengen tahu kejadian apa aja yang udah terjadi selama ini. Setelah saya nelfon kamu, saya nelfon Imron. Dia orang baru di perusahaan saya, tapi dia banyak nolongin saya waktu kamu di rumah sakit. Kami mau nangkep dokter yang selama ini bekerja sama Siska dan Rika. Awalnya dia sempat kabur, tapi akhirnya ketangkap juga. Dan kami juga berhasil nangkep Rika. Tapi sampai sekarang kami belum tahu di mana Mama disandera, Fer. Emang dokternya nggak mau ngasih tahu? Dokternya mau ngasih tahu, tapi dia sendiri juga nggak tahu di mana tempatnya. Setiap kali Rika bawa dia ke tempat itu, matanya selalu ditutup. Tapi telinganya kan nggak ditutup. Mustinya dia... Iya. Dia ingat dia bilang dia sering dengar ada suara kereta api yang datang dan pergi. Udah gitu ada bau comberan. Tapi di Jakarta banyak banget kan, Fer, tempat yang kayak gitu. Tunggu sebentar, Al.
Kantor om saya tempatnya seperti itu juga. Gimana kalau kita coba ke sana? Bener kan? Di sini udah pasti ada bunyi kereta. Nah, limbah pabrik ini baunya sama juga dengan comberan. Ya udah, sekarang kita coba lurus ke sana. Ada apa, Al? Saya ingat, Fer. Saya sempat ngelihat bangunan bekas pabrik itu. Berarti mama saya emang disekap di sekitar sini. Ayo, Al. Kayaknya ini tempatnya, Fer. Yuk kita masuk. Ini dia tempatnya, Fer. Mereka pasti udah mindahin mama. Silakan teriak. Gue yakin lo pasti denger teriakan nyokap lo. Gue tahu lo sembunyi di sini kan? Percuma. Kamu tuh nggak bakalan ya nemuin mama kamu si Yasmin selama kamu nggak lepasin saya. Makanya lepasin dong, lepasin nih. Diem. Sekali lagi kamu ngomong, saya robek mulut kamu. Siska, kalian udah ngebutain mata nyokap gue. Sekarang giliran gue untuk ngebutain mata nyokap lo. Ferdi, ambil cairannya. Jangan butakan mata saya. Ampun Putih. Jangan butakan mata saya. Aduh, ampun. Siska, gue nggak main-main. Kalau lo nggak ngebalikin nyokap gue akan bikin nyokap lo buta seumur hidup. Siska, waktu lo udah hampir habis. Jangan butakan mata saya, Putih. Ampun ya ampun. Saya benar-benar menyesal atas perbuatan saya. Ampun. Penyesalan kamu tuh udah gak ada gunanya. Fer, pegangin dia, jangan sampai dia kabur. Jangan! Kembaliin nyokap gue, atau gue akan bikin nyokap lo buta di depan mata lo sendiri. Jangan sok bengong deh. Sayang, cepetan bilang ke dia. Dia udah kayak sinting. Mata mama nanti bisa. Mah, aku tuh benar-benar nggak tahu, serius. Bohong. Sayang! Mah, aku tuh berani sumpah. Aku tetap nyimpen dia di basement. Tapi waktu tadi aku ke situ dia udah nggak ada. Dasar iblis. Kalian pikir saya main-main? Hah? Al, please Al, jangan main-main sama keselamatan nyokap gue. Serius, gue nggak tahu nyokap lo ada di mana, sumpah. Gue nggak mau tahu. Gue kasih waktu 1 hari lagi. Kalau lo nggak datang sama nyokap gue, lo tahu apa yang bakalan terjadi. Ayo, Fer. Sayang, cepetan jadi Asmi, sayang.
Kayaknya Siska nggak mungkin bohong deh. Tapi Fer, iblis-iblis kayak mereka itu udah terlatih untuk bersandiwara. Seiblis-iblisnya Siska, nggak mungkin dia berani spekulasi dengan mata mamahnya sebagai taruhan. Al, kasih sayang antara anak dan ibunya itu di atas segala-galanya. Sorry ya, kalau omongan saya tadi ngingetin kamu tentang mama kamu. Nggak apa-apa. Sekali lagi berani coba-coba kabur, saya butain mata kamu. Masukin, Fer. Rika, Dokter Albert, dan sekarang Siska, nggak ada yang tahu di mana Mama. Berarti siapa yang bawa Mama pergi dari tempat itu? Siapa Anda? Saya di mana? Siapa saya nggak penting. Anda ada di mana juga nggak penting. Yang penting sekarang adalah Anda makan. Terima kasih, Nak. Saya tidak butuh makan, tidak butuh minum. Nak, saya cuma ingin ketemu anak saya. Dia keluarga saya satu-satunya, Nak. Ya, saya sendiri. Nak. Saya lagi di tempat klien. Saya harus tuntaskan sekarang karena besok dia mau disidang. Oke. Begitu urusan ini selesai, saya langsung ke sana. Sekitar setengah jam. Tunggu aja. Rika ada di sekitar sini. Kalau Anda berisik, dia akan datang ke sini bersama gerombolan iblisnya dan menyeret Anda lalu menyiksa Anda. Jadi tolong dengar bicara saya dan jangan bantah saya. Tolong bebaskan saya, Nak. Tolong. Saya mau ketemu anak saya, Nak. Nak! Kamu lagi ngapain? Saya
Enggak, saya nggak ngapa-ngapain kok. Kita masuk ke dalam aja yuk. Tolong bebaskan saya, nak. Kalau kamu nggak ngapa-ngapain, lalu suara siapa di dalam? Tolong. Saya mau ketemu anak saya, nak. Itu pasti suara ibunya Alia, kan? Ngaku aja, Ndre. Perbuatan kamu ini udah gak masuk akal. Akal sehat kamu itu udah gak ada. Saya benar-benar gak ngerti di mana jalan pikiran kamu. Waktu itu kamu curi berliannya Alia. Sekarang ibunya kamu culik. Apa kamu gak mikir? Apa kamu gak malu? Perbuatan kamu ini benar-benar udah kelewat batas. Saya memang udah kehilangan akal sehat. Hati saya buta karena Alia. Saya cinta mati sama dia, Kak. Ini namanya bukan cinta. Ini namanya obsesi. Tahu? Kalau sampai Alia tahu, seumur hidupnya dia akan membenci kamu, Ndre. Makanya dia nggak boleh tahu. Ndre, bau busuk itu lama-lama pasti akan kecium juga. Dan Alia pasti akan tahu. Dan kalau sampai itu terjadi... Cukup! Dia nggak bakalan tahu. Kecuali kalau Kak Irma kasih tahu dia. Dan kalau sampai Kak Irma kasih tahu dia, saya akan bunuh diri. Ndre, kamu jangan bicara seperti itu. Saya sayang sama kamu, Ndre. Kalau Kak Irma sayang sama saya, tolong tutup mulut. Udahlah, Ndre. Kamu tahu kan, kalau perbuatan kamu ini benar-benar salah. Jadi tolong kembalikan ibunya Alia. Pasti. Saya bawa dia ke sini untuk saya anterin ke Alia. Supaya Alia terkesan sama saya dan dia kembali ke saya, Kak. Tenang aja, Kak. Percaya sama saya. Semua pasti beres. Semua akan berjalan lancar sesuai dengan rencana saya. Saya akan tetap tinggal di sini. Selama ibunya Alia belum kamu kembalikan. Kamu pasti ingat kan tempat ini? Kok saya dibawa ke sini? Saya kan udah bilang, kamu harus membayar lunas atas perbuatan kamu ke mama saya. Dan saya akan memperlakukan kamu seperti yang kamu lakukan terhadap mama saya. Ampun Alia, ampun. Kamu pasti tidak tega ninggalin saya sendirian di sini kan? Saya takut banget tempat gelap Alia, takut banget. Apa? Kamu takut sama kegelapan? Kamu udah bikin mama saya harus hidup dalam kegelapan sepanjang sisa hidupnya. Dan sekarang kamu memohon sama saya untuk dikeluarkan dari sini karena kamu takut kegelapan. Go to hell. Fer, tolong bantuin saya memasung iblis betina ini seperti dia memasung mama saya. Jangan. Lepasin saya. Ayah, jangan Ayah. Jangan siksa saya seperti ini, Ayah. Ayah, saya janji, benar-benar janji Ayah. Semua aset perusahaan akan saya kasih ke kamu, ya. Itu rumah mewah yang sekarang saya tempatin juga saya kasih ke kamu, Ayah. Benar. Saya yakin, mama saya juga pasti memohon ke kamu seperti yang kamu lakukan sekarang. Tapi apa? Kamu sama sekali nggak peduli kan? Kamu puas melihat penderitaan orang lain. Dan sekarang kamu harus belajar untuk puas atas penderitaan kamu sendiri. Ayo, Fer. Tadi saya lihat di sini ada beberapa tikus yang tampaknya siap menemani Anda, Tante. Jangan berantem ya. Putri, tolong awasin iblis ini. Kamu ngomong sama siapa barusan? Enggak, saya nggak ngomong sama siapa-siapa, Fer. Yuk. Ayah, jangan tinggalin saya. Ayah, saya ini juga mama kamu, Ayah. Ayah, lepasin saya, lepasin. Ayah. Ayah.
Olivia, Kalia ada? Katanya Putri Cahaya kalau lagi bawa Rika ke tempat Tante Yasmin dikurung dulu. Ngapain dia ke sana? Untuk ngasih pelajaran ke Rika. Ya udah, Kak Andre mau susul mereka. Kamu hati-hati di rumah ya. Kunci semua pintu sampai Kalia pulang. Oke? Oke, Bos. Al, hukuman yang kamu berikan ke Rika itu terlalu ringan. Harusnya iblis macam kayak dia diberikan hukuman yang lebih berat lagi, yang lebih nyakitin lagi. Fair, hanya Allah yang bisa nentuin pantas atau enggaknya hukuman atas perbuatan manusia. Dan kita juga harus yakin kalau Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal atas apa yang kita lakukan. Tapi kenapa kamu malah ngerjain mereka? Saya cuma mau ngasih pelajaran aja kok buat dia. Supaya dia sadar akan kejahatan yang dia lakukan terhadap mama saya. Mudah-mudahan mama kamu... Ferdi, kamu kenapa? Nggak tahu. Mungkin... Ya ampun, Fer. Nggak apa-apa kok. Mungkin aja cuma jahitan yang lepas. Itu karena kamu tuh terlalu ngotot ngebantuin saya. Nggak apa-apa lagi, Al. Justru kalau saya nggak bisa bantuin kamu, saya merasa bersalah. Fer, kamu nggak perlu ngerasa bersalah. Karena yang udah kamu lakuin buat saya itu lebih dari cukup. Apa yang saya lakuin, itu sama sekali nggak ada artinya. Nggak ada artinya dibandingin dengan rasa kasih sayang saya yang besar terhadap kamu. Saya sayang kamu. Saya juga sayang sama kamu, Fer. Kamu mau kan maafin kesalahan saya selama ini? Itu cuman kesalahpahaman aja. Saya bersyukur semuanya udah jelas sekarang. Sekarang mau kemana? Ke rumah sakit. Luka kamu harus diobatin dulu, Fer. Mudah-mudahan mama kamu... Ferdi, kamu kenapa? Alia! Ferdi! Brengsek, dasar brengsek! Biarin pada nggak ngelepasin, saya bisa lepasin sendiri. Memang sadar banget gak pernah ingat kamu, Tuhan. Tapi tolongin saya. Tolongin saya. Halo? Sayang! Mama? Mama di mana? Mama nggak apa-apa? Apanya yang gak apa-apa? Mereka, sayang, mereka menjadiin mama di tempat penyekapan si Yasmin dulu. Loh, kok Mama bisa telepon? Mereka lagi di mana? Mama pakai teleponnya siapa? Sayang, ya ampun, kalau nanya satu-satu dong. Mama nemuin handphone ini di dekat mama di Pasung, sayang. Nggak tahu deh. Tahu punya si Putri brengsek itu atau punya cowoknya? Yang pasti, sayang, sekarang mereka pada pergi, sayang. Mereka dengan mama sendirian. Mama sendirian. Oh, berarti untuk sementara Mama aman di situ. Apa kamu bilang? Hah? Aman? Aman kamu bilang? Sayang, kamu nggak tahu apa? Kalau di sini ada tikus dua gede banget. Terus pergi nggak? Pergi. Sayang, cepetan bawa si Yasmin itu ke sini. Kalau sampai terlambat, mama bisa dimakan sama tikus-tikus itu. Sayang, cepetan.
Mama, aku kan udah bilang aku nggak tahu Yasmin ada di mana. Sayang, kamu kalau ngomong yang bener ya, hah? Dengar baik-baik. Kamu bener-bener nggak tahu si Yasmin itu di mana. Iya bener. Hancur kita sayang, hancur. Mah, kalau aku tahu dia di mana, aku udah kembaliin ke Bawang Putih sebelum mereka ngebawa Mama. Aduh, terus mama mesti gimana dong sayang? Mama mesti gimana? Sayang, 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 sayang. Mah, Dasar handphone rongsokan! Kok ada tempat kayak gini sini? Jadinya jelek banget, bodoh. Makan nih. Masa rumah sakit sekelas ini pasien bisa menghilang begitu saja, dokter? Ibu, pasien punya berbagai cara untuk kabur dari rumah sakit. Tapi keponakan saya nggak punya alasan untuk kabur. Dia juga tahu persis kalau lukanya itu belum sembuh total. Apa tidak mungkin dia diculik? Kami belum punya bukti masalah itu. Makanya kami telepon ibu supaya kita lihat sama-sama ke kamar. Untuk mencari petunjuk. Ibu kan pasti lebih tahu kebiasaan keponakan ibu. Kalau memang dia diculik, Ferdi, kamu tuh kemana aja sih sayang? Kamu tuh bikin bingung tante, tahu nggak? Tante, saya lagi nyari udara seger. Bosen di kamar terus. Tau-taunya udah berdarah begini. Tuh kan, makanya kalau mau kemana-mana itu kamu harus tanya dokter dulu. Gak boleh seperti ini, ya? Mana Kak Ferdi? Ketemu sama Kak Andre? Putri, gimana Mama? Ada petunjuk tentang Mama? Mereka benar-benar tidak tahu di mana mama kamu. Terus kemana Mama, Putri? Siapa yang bawa dia? Saya juga belum tahu. Saya coba lacak, tapi belum ada tanda-tandanya. pilih warnamu, dua yang ada. Kenapa ibunya Alia belum kamu kembalikan? Dia nggak akan saya kembalikan. Apa-apaan kamu, Andre? Apanya nggak apa-apaan? Kamu ini kenapa sih, Andre? Kalau ketahuan, kamu akan dapat masalah. Nggak ada yang tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu. Andre, sebagai pengacara, kamu tahu persis kalau perbuatan kamu ini adalah kejahatan. Cukup. Saya sadar apa yang saya kerjakan. Kamu memang sadar, tapi hati kamu itu tertutup oleh obsesi kamu. Sehingga kamu nggak sadar apa akibat dari perbuatan kamu ini. Saya nggak butuh komentar. Ini rumah saya, dan ini adalah hidup saya. Saya nggak mau ada campur tangan orang lain. Kamu sepupu saya satu-satunya, Andre. Kamu udah menganggap saya sebagai kakak kamu sendiri. Dulu kamu sering mendengar nasihat dari saya. Sekarang saya nggak butuh nasihat. Oke. Kalau kamu nggak bilang sama Alia kalau ibunya ada di sini, saya akan bilang sama Alia kalau ibunya ada di sini. Satu patah kata yang sampai ke kuping Alia. Lebih baik saya. Tenang, Dre. Tenang. Saya akan bilang sama Alia
kalau kamu yang menemukan ibunya. Tapi untuk sementara kamu sembunyikan dulu sampai keadaan kembali aman. Saya bilang jangan, berarti jangan. Oke, saya nggak akan bilang. Janji. Saya janji. Tapi tolong, sekarang kamu taruh pisau itu dulu, Andre. Coba lagi Putri, tolong coba cari lagi di mana Mama. Kelihatannya orang yang membawa mama kamu mempunyai alat yang sama seperti yang dimiliki Siska. Sehingga saya tidak bisa menembusnya. Ya Allah, hamba mohon sampaikan doa hamba kepada Mama dimanapun Mama berada. Getarkan hati Mama agar Mama tahu kalau hamba selalu mendoakannya. Alia! Ya Allah, ya Robbi, bebaskanlah Mama dari cengkraman siapapun yang menganiayanya, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kalau yang mengurung hamba di sini berniat tidak baik terhadap hamba, tolong ya Allah, bebaskan hamba dari cengkraman. Jangan takut, Bu. Shh. Jangan bersuara. Saya akan menolong Ibu, mengeluarkan Ibu dari sini. Pakai tongkat ini. Tapi maaf, saya hanya bisa mengantarkan Ibu sampai di depan. Terima kasih. Ya, Mana mamanya Alia? bukannya di ruangan belakang di garasi. Jangan pura-pura bodoh. Dia udah nggak ada di sana. Pasti ada yang ngelepasin. Siapa yang lepasin? Kamu nuduh saya? Memangnya saya mau nuduh siapa lagi di rumah ini?
Dia nggak mungkin bisa kabur. Orang pintunya saya kunci kok dari luar. Kamu yakin? Saya yakin 100%. Tadi malam di kamarnya kedengeran suara berisik. Saya kebangun terus saya periksa. Dia masih ada tidur di sana. Terus saya balik lagi ke kamar saya. Kuncinya kamu taruh di mana? Masih nyantel di pintu. Coba kamu ingat-ingat lagi. Kalau pintunya udah kamu kunci, pastinya kuncinya kamu bawa lagi, ya kan? Hancur semuanya. Berantakan rencana saya. Kamu kemana? Saya mau nyari dia. Percuma udah jauh, Ndre. Pilih warnamu, dua yang ada. Brengsek. Ayo Rika, kamu harus berpikir. Pikir tenang, tenang bisa. Aduh, nih orang untung gak ketabrak deh. Kasihan dia buta. Tolong tongkat. Kenapa jadi macet gini sih? Ibu dari mana? Ibu mau ke rumah keluarga ibu. Rika Sumanto mau dilawan sama dia. Ibu tinggal di mana, Bu? Biar saya antar ya. Terima kasih, Mak. Mama! Alia. Dasar anak ingusan, berani-beraninya dia ngelawan saya, berani-beraninya dia ngerantai saya. Dia harus dikasih pelajaran, harus dikasih. Awas kamu putih. Alia anak mama. Kebaikan adalah apabila kita membantu meringankan beban atau masalah pada orang lain secara tulus dan ikhlas. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh dan akan tebarkan cinta meski